Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi di hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu berkuasa untuk meneguhkan hati dan iman kami, untuk menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, sikap menghadapi berbagai kekhawatiran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mengabaikan fakta bahwa ada banyak persoalan atau masalah di dunia ini yang membuat manusia bisa mengalami kekhawatiran bahkan ketakutan. Bahwa semua kita bisa mengalami kekhawatiran. Namun sebagai orang beriman, kita perlu menyikapi setiap masalah agar kita tidak jatuh ke dalam dosa karena kita tidak mampu menguasai masalah. Bagaimana sikap kita menghadapi berbagai kekhawatiran dalam hidup ini? Pertama, jangan mendua hati. Kalau kita memperhatikan konteks bacaan kita, ini merupakan khotbah atau pengajaran di bukit. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang prinsip dan pola hidup orang percaya. Secara khusus murid-murid yang baru saja meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Mereka perlu dikuatkan supaya mereka tidak goyah. Khawatir bisa diartikan bimbang ataupun terbagi. Artinya hati dan konsentrasi terbagi, teralihkan kepada yang lain antara kebutuhan hidup dan pelayanan, antara mamon dan Tuhan. Jadi dikatakan jangan mendua hati karena adanya masalah, karena ada tantangan. Apa yang membuat khawatir? Khawatir bisa berkaitan dengan masalah kebutuhan tiap-tiap hari, kebutuhan rasa aman, dan juga kebutuhan akan masa depan. Maka Yesus memberikan penegasan agar tidak khawatir atau tidak dikuasai kekhawatiran. Lihat burung-burung yang dipelihara dan bunga-bunga yang didandani dengan indah. Apalagi kamu sebagai ciptaan yang mulia, sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, yang kedua, melihat masalah sebagai kesempatan meningkatkan iman dan pelayanan. Hal berikutnya, ketika kekhawatiran melanda, maka sesungguhnya kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jangankan berbuat, berpikir atau merasakan kesulitan orang lain pun, kita pasti susah. Kekhawatiran akan menumpulkan kepekaan ataupun kepedulian terhadap sesama. Sebab ketika kekhawatiran muncul, maka kita cenderung akan egosentris. Ketika hidup berpusat pada diri sendiri, maka kesempatan untuk melayani menjadi hilang. Mengapa? Karena ruang pelayanan untuk orang lain sudah ditutup oleh kekhawatiran. Jadi jangan khawatir akan hidupmu. Tetapi kita perlu peduli terhadap situasi dan kondisi saat ini. Terhadap kegelisahan orang lain. Maka harusnya masalah atau pergumulan itu harus menjadi ruang iman dan juga kesempatan bagi kita untuk melayani. Yang ketiga, tetap percaya pada janji Allah. Setelah kita membaca ayat 31 sampai 32, itu belum titik sebenarnya. Masih ada ayat 33. Ini merupakan fokus utama kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari berarti ada aspek ketekunan. Kerajaan Allah berkaitan dengan kedaulatan, pemerintahan, dan kehendak Tuhan. Hal ini haruslah menjadi skala prioritas kita. Tuhan pencipta, Dia juga pemelihara. Yesus sudah memberikan contoh-contoh praktis, seperti tadi saya sampaikan. Burung-burung saja dipelihara. Bunga bakung didandani menjadi indah. Apalagi manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, yang adalah milik kesayangannya, pastilah dijaga dan dipelihara. Dan itulah janjinya. Saudara, saya yakin bagian ini sudah sering kita dengarkan dalam berbagai khotbah, dalam berbagai renungan. Tetapi ini saya sampaikan lagi,
Karena banyak orang yang dilanda kekhawatiran. Kalau kita hanya khawatir dan tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita akan kehilangan kesaksian kita dan juga kehilangan sukacita. Ingat doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-muridnya supaya berdoa mendahulukan pujian, pengagungan kepada Allah. Setelah itu meminta keperluan tiap-tiap hari. Jikalau kita mengutamakan Tuhan, maka janjinya pasti akan digenapi. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian ayat 31 dan juga ayat 33 diulang lagi. Orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan pastilah berhasil dan ada bonusnya juga. Selain semua ditambahkan, selain semua dicukupi, ada bonusnya. Apa bonusnya? Tidak khawatir, tidak dikuasai kekhawatiran. Sedangkan orang yang bekerja tanpa prioritas Tuhan, mungkin saja dia berhasil, tetapi hidupnya bisa dikuasai oleh kekhawatiran. Adanya berbagai masalah. Sekali lagi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan iman, untuk melayani, dan juga menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Dan sekaligus menolong kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika ada berbagai persoalan, ada pergumulan, ada permasalahan. Mari kita semakin bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Dia. Tetap semangat, maka kita akan memiliki satu kekuatan yang baru ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ada firman Tuhan yang menguatkan kami di tengah-tengah berbagai persoalan, kesulitan, pergumulan. Ada firman Tuhan yang menyejukkan hati kami bahwa ketika kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kami sebuah jaminan, penyertaan, pemeliharaan, segala kecukupan. Tuhan tolong kami supaya apapun yang kami hadapi, kami tidak berorientasi kepada materi, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhanlah ada satu kekuatan, ada jaminan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam.